Inilah yang paling membuat kami bersemangat sebagai orang Amerika. Orang-orang Iran setuju untuk mengundang kembali para inspektur IAEA ke negara mereka. Ini adalah tonggak penting bagi rakyat Amerika dan langkah pertama menuju denuklirisasi permanen. Atau secara permanen, akhir dari program senjata nuklir di Iran. Dan itulah yang benar-benar ingin kami lakukan. Itulah yang benar-benar kami minta supaya terjadi. Kami telah membuat banyak kemajuan dalam negosiasi nuklir lainnya, dan itu membawa saya ke hal terakhir yang harus dilakukan, yaitu menyiapkan proses untuk negosiasi teknis yang akan menyusul. Iran telah setuju untuk membuka jalan bagi kembalinya para inspektur nuklir internasional dan berkomitmen untuk menjaga jalur pelayaran di Selat Hormuz tetap terbuka. Dan pemerintahan Trump menanggapi dengan memberikan izin sementara selama 60 hari untuk mengizinkan produksi, pengiriman, dan penjualan minyak Iran. Setelah negosiasi yang sedang berlangsung di Swiss, di mana J.D. Vance mengambil posisi utama di meja dan keluar sambil berbicara tentang kemajuan nyata. Kesepakatan ini belum merupakan perjanjian final, tetapi sudah mempengaruhi pasar. Harga minyak turun menjadi di bawah $74 per barel dan membuka peluang nyata untuk mengurangi tekanan di Timur Tengah. Washington setuju untuk melonggarkan sebagian pembatasan ekonomi dalam jangka waktu terbatas, tetapi mengaitkan langkah ini dengan komitmen yang menyentuh inti rezim Iran. Inspeksi nuklir, lalu lintas bebas di Selat Hormuz, dan kemajuan teknis menuju kesepakatan formal. Teheran mengancam akan keluar, mengeluhkan tekanan publik dari Trump, mencoba memperpanjang negosiasi, tetapi tetap berada di meja perundingan hingga lewat pukul 1 dini hari. Disitulah diplomasi kekuatan muncul dengan jelas. Rezim tersebut masuk dengan tujuan mengulur waktu dan keluar dengan terpaksa menerima pengawasan, minyak yang bersyarat, serta pembicaraan langsung dengan orang Amerika. Apa sebenarnya yang disetujui Iran? Mengapa Trump hanya mengizinkan ekspor minyak selama 60 hari? Bagaimana Vance menahan meja ketika Teheran mengancam akan meninggalkan semuanya? Saya akan segera menceritakan semuanya kepada Anda. Jika Anda suka konten seperti ini, langsung ke intinya tanpa basa-basi. Pertimbangkan untuk berlangganan, karena di sini ada video seperti ini setiap hari. Negosiasi berlangsung di kompleks Burgenstopp, dekat Danau Lucerna di Swiss. Dengan partisipasi langsung dari J.D. Vance, perwakilan Amerika, pejabat Iran, dan mediator yang terlibat dalam upaya untuk menahan eskalasi di Timur Tengah. Pemerintahan Trump mengajukan 3 poin di meja perundingan, mencegah agar program nuklir Iran tidak kembali beroperasi secara sembunyi-sembunyi. Brazil, Selat Hormuz tetap terbuka untuk perdagangan dunia, dan menguji apakah Teheran bersedia mengubah janji menjadi tindakan nyata. Iran setuju untuk mengizinkan para inspektur dari Badan Energi Atom Internasional masuk ke wilayahnya, sebuah langkah yang dianggap Washington sebagai kemajuan penting. Karena pengawasan nuklir selalu menjadi salah satu poin paling sensitif dalam konflik ini. Izin dari Departemen Keuangan dirancang sebagai keringanan sementara, bukan sebagai cek kosong. Yang terbaru mengizinkan selama 60 hari produksi, pengiriman, dan penjualan minyak asal Iran dalam kerangka yang telah dinegosiasikan. Ini memungkinkan pergerakan pasar dan mengurangi tekanan pada sektor energi, tetapi tetap membuat waktu terus berjalan melawan Teheran. Pesannya sederhana, jika Iran mematuhi, pembicaraan akan berlanjut. Jika mencoba menipu, izin itu bisa menjadi hanya jeda singkat sebelum langkah-langkah baru diambil. Trump membebaskan minyak bukan karena kepercayaan buta, tetapi untuk mengubah setiap barrel menjadi ujian kepatuhan rezim. Dampaknya langsung terlihat. Harga minyak turun di bawah $74 per barel. Ketika Washington memaksa Teheran untuk berkomitmen pada lalu lintas bebas, pasar memahami bahwa risiko langsung menjadi lebih kecil. J.D. Vance juga muncul sebagai tokoh sentral dalam kemajuan tersebut. Dia menyatakan bahwa orang-orang Iran mengancam akan meninggalkan negosiasi setelah tanggapan keras dari Trump di media sosial, tetapi mereka tidak pergi. Menurut Vance, ada keluhan, ada tekanan, tetapi tim teknis Iran tetap bekerja di Burgenstopp bersama orang-orang Amerika. Bagian ini menunjukkan bagaimana perundingan itu berjalan. Teheran mencoba menggunakan ancaman keluar sebagai alat tekanan, tetapi Gedung Putih tidak melunakkan nadanya. Jared Kushner ikut terlibat dalam perancangan paket ekonomi dengan sebuah usulan yang juga berpengaruh di dalam negeri Amerika. Sebagian dari dana Iran yang dicairkan dapat digunakan untuk membeli produk pertanian dari Amerika Serikat.
Langkah ini membantu para petani Amerika memenuhi kebutuhan kemanusiaan di Iran dan juga mengurangi risiko uang tersebut jatuh tanpa kendali ke tangan rezim. Ini adalah langkah yang praktis. Iran menerima makanan, petani Amerika menjual, dan Washington tetap mengawasi jalannya dana tersebut. Bagi Trump, ini mengubah konsesi menjadi alat pengendalian. Di tingkat regional juga ada sinyal penting. Kesepahaman ini membuka ruang bagi sebuah sel pengendali, sebuah koordinasi yang difokuskan ke Lebanon, di mana Israel dan Hizbullah telah memicu rangkaian ketegangan. Jeddah tanpa baku tembak pada hari Minggu, yang tercatat sebagai yang pertama sejak 2 Maret, dianggap sebagai ujian pertama dari kesepakatan tersebut. Tekanan terhadap rezim Iran semakin meningkat justru karena inspeksi nuklir bukanlah hal sepele. Mengizinkan kembalinya para inspektur berarti menerima pengawasan dari pihak luar terhadap fasilitas yang selama ini selalu coba dilindungi Teheran dengan dalih kedaulatan. Pemerintahan Trump menganggap hal ini sebagai sebuah kemenangan karena membuat Iran keluar dari zona nyaman kerahasiaannya. Ketika sebuah kediktatoran menerima pengawasan setelah berminggu-minggu ancaman dan pemblokiran, itu berarti mereka mengakui bahwa tekanan tersebut berhasil. Inilah yang memberikan kekuatan politik pada pengumuman besan dan pernyataan Vance. Kesepakatan ini juga menunjukkan adanya perubahan metode di Washington. Trump tidak hanya menggunakan sanksi, juga bukan hanya dengan pidato. Dia menggabungkan tekanan militer, negosiasi langsung, insentif ekonomi, dan tenggat waktu yang singkat. Lisensi minyak hanya berlaku selama 60 hari karena Gedung Putih menginginkan hasil yang cepat. Pembelian produk pertanian dimasukkan karena kesepakatan tersebut harus memberikan keuntungan nyata bagi negara bagian Amerika Serikat. Inspeksi nuklir dicantumkan karena tanpa pengawasan teknis tidak ada kepercayaan. Selat Hormuz dimasukkan karena tanpa jalur pelayaran bebas, seluruh dunia harus menanggung akibatnya. Sementara diplomasi berlangsung di luar Amerika Serikat, Trump membuka front lain di dalam ibu kota Amerika dengan menuntut hukuman berat terhadap aksi vandalisme di Lincoln Memorial Reflecting Pool di Washington. Pihak berwenang melaporkan adanya penangkapan dan penerbitan surat pelanggaran, dan jaksa Jeanine Pirro berjanji akan menuntut para pelaku. Trump mengingatkan bahwa perusakan atau upaya perusakan monumen federal dapat dihukum hingga 10 tahun penjara. Pesannya jelas, ini soal ketertiban. Sambil bernegosiasi dengan rezim di luar negeri, pemerintah juga berjanji akan bertindak terhadap serangan terhadap simbol-simbol nasional di dalam negeri. Front domestik ini sejalan dengan garis politik yang sama. Trump berusaha menunjukkan bahwa tidak ada ruang untuk vandalisme terhadap warisan sejarah. Di bidang keamanan, Pentagon di bawah Peter Hegseth juga tetap melanjutkan operasi melawan jaringan narkotika di belahan bumi ini. Komando Selatan Amerika Serikat melaporkan serangan baru terhadap sebuah kapal yang terkait dengan organisasi yang ditetapkan sebagai teroris, dengan 2 orang tewas dan beberapa penyintas berhasil diselamatkan. Gedung Putih menggambarkan kampanye ini sebagai upaya langsung melawan narkoteroris yang menggunakan jalur laut untuk menopang kegiatan kriminal. Tindakan ini menunjukkan bahwa meskipun fokus pada Iran, Washington tidak menghentikan tekanan terhadap kartel dan kelompok kriminal yang berada dekat dengan wilayah Amerika. Di Timur Tengah, dia menekan Iran untuk menerima para inspektur, memberikan kebebasan lewat Selat Hormuz, dan melakukan negosiasi secara formal. Di pasar, dia membuka akses minyak Iran untuk jangka waktu singkat dan melihat harga minyak turun. Di bidang pertanian, dia menggunakan aset yang telah dibebaskan untuk mendorong pembelian produk Amerika. Di Washington, dia menuntut hukuman berat terhadap aksi vandalisme di monumen. Di belahan bumi ini, dia mempertahankan aksi militer terhadap narkoteroris. Vance muncul untuk mengatakan bahwa fondasinya sudah diletakkan, tetapi rumahnya masih perlu dibangun. Dengan bahasa sederhana, kesepakatan sudah dimulai, tetapi Iran masih harus membuktikan bahwa mereka tidak hanya sekedar mengulur waktu. Teheran mencoba mengubah tekanan menjadi sandiwara, tetapi ancaman untuk meninggalkan negosiasi tidak membuat perundingan gagal. Saya Milson Alvis Global, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah memberi Anda informasi yang benar setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri like pada video ini, subscribe ke channel, dan di akhir lihat komentar agar Anda bisa lebih terlibat dengan komunitas Milson Alves.